Kami tahu hidup kami hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan di hidup kami. Tidak ada satupun keadaan yang dapat membuat kami tidak bersyukur kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik. Apapun keadaan kami hari ini, kami mau bilang Tuhan baik bagi kami. Apapun sakit penyakit kami hari ini, kami mau bilang Tuhan baik. Ingat kebaikan Tuhan, saudara. Belajar bersyukur. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur. Mungkin engkau lupa untuk bersyukur hari-hari ini. Bersyukur. Seringkali karena banyaknya persoalan masalah sehingga kami lupa untuk bersyukur Tuhan. Seringkali kami hanya menuntut Tuhan dan kami lupa untuk bersyukur. Berkata Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Belajar datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, saudara. Jangan hanya bawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan, tapi bawa syukur. Persembahkan syukurmu sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Syukur itu adalah korban. Artinya apa? Ketika kita menaikkan syukur dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, itu sebuah korban yang berkenan kepada Tuhan. Datang pada Tuhan hari ini, bawa syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, sejauh ini Tuhan Engkau bawa kami dalam perjalanan iman sejak dari awal pandemi. Mesbah doa boleh ada. Mesbah doa boleh menguatkan begitu banyak orang. Kami tahu itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang sudah membuka wadah ini untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu bagi setiap kami untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Biar iman kami Tuhan terus dibangun di atas dasar firman Tuhan yang murni Bapa. Persiapkan kami menuju hari-hari terakhir ini Tuhan. Persiapkan kami untuk tetap berdiri teguh di tengah peperangan yang semakin gencar ini Bapa. Persiapkan iman kami Tuhan untuk terus ada di dalam kekudusan hari-hari ini. Persiapkan setiap kami teguh dan tidak tergoncangkan. Persiapkan kami Tuhan. Karena itu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau duduk diam, memberi hati, roh, jiwa dan tubuh kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya.
urapi setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, mari katakan bersama, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Iya, kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik, yang hebat, yang luar biasa. Ya, awal pandemi Mesbah Doa boleh ada. Dan di saat kita sedang bersyukur ulang tahun Mesbah Doa yang keempat, di saat yang sama channel YouTube Debbie Basir TV hilang. Jangan ketawa saudara, sedih loh. Ya, sedih. Terus doakan. Saya dapat WA tadi malam dari orang di Kanada. Dia bilang, "Ibu, saya kaget karena setiap pagi saya berangkat kerja dengan istri, saya selalu putar mesbah syukur di mobil. Tapi kemarin saya cari tidak ada. Saya cari channel ibu, saya tidak ketemu. Yang muncul itu channel lain. Dan akhirnya saya dapat di DB Restoration, ternyata ibu sudah live di sana. Saya baru dengar ternyata channel ibu di-hack sama orang. Saya mau jujur Bu, semua khotbah-khotbah yang ada di DB TV itu sangat menguatkan saya. Dia bilang saya bertobat ya lewat khotbah-khotbah ibu, dan setiap hari bahkan khotbah yang dulu-dulu tuh saya ulangi, saya terus dikuatkan. Dan ya saya juga bawa dalam doa supaya channel itu boleh kembali, dan hampir 2000 khotbah di dalam saudara yang sudah memberkati begitu banyak orang. Ya, dan kita berdoa sama-sama supaya channel itu bisa kembali tanpa ada video yang hilang. Saya hanya berusaha menenangkan hati. Saya cuma bilang, Tuhan, ini channel Tuhan yang buka dulu. Saudara tahu semua bagaimana saya mendapat tuntunan Tuhan untuk membuka channel ini. Saya juga percaya kalau Tuhan yang sudah membuka, maka nggak ada orang yang bisa tutup. Ya, walaupun saat ini memang sedang dalam proses saudara, dan ya tidak gampang ya, tidak gampang, tapi kita berdoa dengan kuasa Tuhan channel itu boleh kembali dan semua video bisa kita dapatkan kembali. Saudara, hari ini juga kita merayakan ya Paskah sekalian ulang tahun yang keempat. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah datang memberi pengampunan dan penerimaan yang begitu luar biasa bagi kita. Ya, nggak usah terlalu bersedih apapun hilang dari hidup kita, yang penting keselamatan jangan hilang, amin. Ya, saudara hilang uang jangan bersedih, amin. Kok aminnya agak berkurang ya? Saudara kehilangan uang jangan bersedih, amin. Ya, kayaknya aminnya agak jengkel ya. Ya, saudara kehilangan sesuatu di hidup ini, ya seringkali Tuhan akan mengizinkan itu untuk melihat hati kita, toh. Kita lebih cinta sesuatu atau kita mencintai Tuhan. Yang penting adalah jangan pernah biarkan keselamatan itu hilang dari hidup kita, amin. Itu yang hal yang terpenting yang akan membawa kita berjumpa dengan Tuhan kelak. Semua yang di dunia ini tuh bisa diambil. Saya bersaksikan saudara, 2 hari yang lalu sebelum channel itu hilang, saya tuh lagi merenung mau tidur malam. Saya tuh dengar ya dari anak saya, dia bilang, "Mam, ya gereja yang biasa kita pakai ibadah itu nanti sudah nggak ibadah di situ lagi. Disuruh pindah cari tempat karena mau dipakai sama gereja lain." Loh, tapi kan itu dulu tempatnya kalian. Iya, ini disuruh keluar. Ya, kita berdoa saudara supaya gereja-gereja ini sekarang tidak membabi buta. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Saya tuh hati saya, biar nggak apa-apa saya curhat di sini.
Mumpung ini tayang di DB TV biar semuanya nonton di DB Restoration. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Toh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau memang tujuannya cari jiwa, kenapa harus seperti itu? Sedih loh saya tuh. Sampai mau tidur tuh saya kepikiran. Ya sampai saya bilang sama suami saya mau syuting di YouTube. Saya mau ngomong soal ini. Saya mau sebut nama itu pendeta. Suami saya bilang, sabar say, jangan. Untung suami saya orang Solo. Ya, saya ini orang Sulawesi. Aduh ya, gergetan kita nih loh. Apa sih tujuannya coba saudara? Saya yakin hati Tuhan bersedih loh. Tuhan tuh gak seneng. Dipikir apa-apa terus Tuhan seneng. Mau buka gereja begitu dengan caranya seperti itu, Tuhan gak. Ya jangan kita pikir semua pelayanan itu menyenangkan hati Tuhan. Motivasinya apa? Tujuannya apa? Itu yang akan Tuhan lihat. Sangat mengerikan saudara. Kalau engkau buka gereja di tempat yang memang gak ada gereja, di situ engkau memenangkan wilayah itu, ya di daerah NTT, Papua sana itu sangat minim. Ayo rame-rame buka gereja di sana. Mau visi 2.000 gereja, 3.000 gereja, monggo. Saya bukakan karpet merah. Tapi kalau sudah begini kan saudara ya yang diteleponi juga jiwa-jiwanya orang lain, pengerjanya orang lain diteleponi suruh ikut. Apa saudara? Apa yang kita cari? Dari mimbar ini saya mau sampaikan, hamba-hamba Tuhan, buka hati nuranimu. Jangan bertopengkan pelayanan, tapi ternyata kita sudah dengan ambisi pribadi. Benar gak saudara? Ya gak usah diedit ini, gak usah. Biar apa yang Tuhan mau sampaikan, biar saudara. Akhir zaman. Ya, ayo gak usah pencitraan, munafik. Buat apa saudara? Kenapa sampai hari ini saya gak mau buka gereja? Ya kalau saya mau loh tempat ini bu pakai aja tempat ini, kalau ibu mau pakai gratis, mau hari apa aja sudah disuruh pakai. Ya orang pada tanya, ibu kapan mau buka gereja bu? Kami mau pindah ke gereja ibu. Saya tahu itu hanya menyakiti hati gembala yang lain. Untuk apa saya buka gereja kalau itu hanya perpindahan? Ya bukan menjangkau jiwa, tapi bukan mencari jiwa, tapi mencuri jiwa. Ya. Sampai hari ini saya mencoba untuk berjalan dengan apa yang Tuhan kasih. Persiapkan para hamba-hamba Tuhan, penuai-penuai di akhir zaman. Kita ini sedang ada di masa terakhir di mana kita harus menyiapkan satu pasukan yang besar untuk penuaian jiwa. Bagaimana kita bisa menangkan orang lain kalau kita di dalam sendiri saja? Makanya sekarang setan utang gak ganggu gereja. Setan bilang gak usah ganggu, mereka sudah saling menggigit. Ya, kita kipas aja biar tambah panas. Saya panas loh ini. Haleluya saudara. Ya saya biarin saudara. Aduh kita perlu berdoa. Saudara perlu sungguh-sungguh berdoa buat pendeta-pendeta di akhir zaman. Berdoa saudara. Ya lalu saya itu udah mau tidur. Sudah kena jet lag, gak bisa tidur. Tambah lagi pikiran seperti itu. Saya pikir kok bisa ya. Bisa ya ada hamba Tuhan begitu dan dengan mudahnya ya melakukan hal-hal yang dia pikir dia tuh karena kekuatannya. Lalu saya bilang gini, ya sudahlah, mungkin juga itu ujian Tuhan bagi gereja itu. Dalam hati saya, untung saya tuh enggak punya gereja. Untung saya cuma di YouTube jemaat saya. Tiba-tiba ada suara yang ngomong begini, jangan merasa aman. Ya, jangan merasa aman. Karena YouTube-mu juga bisa hilang. Mau saya marahin juga nih. Tapi dia kameramen saudara. Ya, saudara, suara itu kenceng loh. Jangan merasa aman. Karena YouTube-mu pun bisa dicuri orang. Saya pikir ya juga ya. Sedangkan gereja yang nyata-nyata ini bisa diambil orang, apalagi YouTube yang tidak nyata di dunia maya. Lalu ada suara yang bilang, kasih tahu ke suamimu ganti passwordnya, karena kita ini baru pulang dari Amerika kan. Di sana kita pakai wifi di hotel, pakai wifi untuk upload di bandara kadang, karena kalau hanya berharap paket data itu sangat kecil saudara. Terpaksa kita harus buka-buka. Jadi saya tuh diingetin, kasih tahu ke suami ganti password, semuanya beresin YouTube-mu. Tapi dasar ya manusia itu, saya bilang besok aja lah, sudah malam.
Besok mau bangun mesbah syukur, ya, loh kok channel saya ndak ada. Saya lihat WA masuk, Bu, kayaknya channel ibu dihack orang loh. Ini ndak ada, Bu, ndak muncul. Munculnya live Bitcoin. Haleluya, saudara. Ya, padahal nggak ada saham DBTV di situ, saudara. Muncul itu, waduh, saudara, langsung saya kaget loh. Memang di dunia ini jangan merasa aman, saudara. Jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman dengan posisimu hari ini. Jangan pernah merasa aman dengan depositmu hari ini. Jangan pernah merasa aman. Ketika kita merasa tidak aman, maka kita akan bergantung kepada Tuhan. Waktu kita merasa sudah aman, ya sudah, kita hidup seenaknya aja. Tapi ketika kita merasa tidak aman, ya karena kita tidak pernah bisa mengontrol keadaan apa yang akan datang menimpa kita. Tapi Tuhan melihat bagaimana cara kita berespon. Saya mencoba tenang hari itu, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, channel ini Tuhan yang buka. Saya nggak mau panik. Saya nyanyi, saudara. Saya memuji Tuhan. Ya, pagi itu saya nyanyi memuji Tuhan. Udah banyak saudara WA yang masuk. Bu, gimana nih nggak ada mesbah syukur? Bu, mana mesbah syukur? Bu, tolong kirim linknya, tolong gini-gini. Ya sudah, saya cuma berdoa saja. Sekarang sudah dalam proses pelaporan ke YouTube, saudara, doakan. Dan satu hal, saudara, ya memang kita ini nggak pernah bisa tahu bahkan apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kita harus percaya kepada firman Tuhan. Ya, karena satu hal, ketika kita mengaku mengasihi Tuhan, maka kita harus menuruti perintah Tuhan. Dalam segala keadaan, firman Tuhan harus mengontrol hidup kita. Amin, saudara. Karena keadaan ini berubah-ubah, bahkan kita nggak pernah tahu. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan terus berpegang kepada firman Tuhan, akan terus percaya kepada firman Tuhan. Enggak usah channel hilang, saudara. Saya ini baru mau terbang dari New York ke sini, ya. Itu kita harus terbang 12 jam dulu perjalanan non-stop pesawat. Lalu transit di Doha, lalu kita teruskan lagi perjalanan 8 jam sampai ke Jakarta. Baru mau terbang loh, saya itu buka-buka IG. Muncul di situ seorang peramal meramalkan dalam waktu dekat ini akan ada pesawat yang jatuh. Saudara tertawa, tapi saya ini mau terbang 12 jam tambah 8 jam. Lalu membaca berita itu, sebenarnya kan itu berita nggak penting. Peramal meramalkan akan ada pesawat yang jatuh. Itu kan peramal. Saya hanya membaca dengan mata. Tapi ternyata kata-kata itu masuk akhirnya menembus jiwa, pikiran dan perasaan. Saya mikir, waduh, saya mau naik pesawat 12 jam, itu peramal bilang ada yang mau jatuh. Goblok enggak, saudara? Sebenarnya goblok kan? Karena itu perkataannya peramal. Kenapa kamu percaya? Tapi namanya manusia. Siapapun kita, mau pendeta, mau siapapun. Saya baca itu, saya takut sendiri. Lalu saya mulai pikir-pikir, iya ya, ini pesawat terbang 12 jam, kalau mesinnya panas. Loh, macam-macam muncul tuh, saudara. Saya yakin saudara pun pasti seringlah seperti itu, entah dalam hal apapun kan. Iblis bermain di pikiran kita. Loh, saya kan gak kepengen baca tuh tulisan itu kan. Kan saya tidak berharap dapat baca itu loh. Tapi ini saya mau cerita tentang pengaruh iblis di akhir zaman ini berusaha untuk menggeser iman percaya kita sama Tuhan. Lalu saudara, saya berusaha tengking, saya usir dalam nama Yesus. Roh ketakutan dalam muncul terus dia. 12 jam loh kamu terbang. Kalau panas, belum lagi nih hujan, pas di New York hujan. Ya cuaca buruk, goyang-goyang. Saya udah mikir kalau jatuh, aduh jatuh di benua mana yang gak ketemu mayat saya. Pasti. Ya, akhirnya saudara tahu itu suara hilang ketika saya juga nggak mau cerita ke suami, nanti saya takut. Ya kalau suami saya memang lagi kuat imannya, kalau dia juga lagi nggak kuat iman, malah saya mentransferkan roh ketakutan. Istri-istri hati-hati ya, kalau kau sedang punya sesuatu yang negatif, jangan kau cerita ke suamimu, amin. Tahan sendiri saja karena belum tentu suamimu itu kuat. Laki-laki itu makhluk yang lemah. Ya.
Perempuan tuh lebih kuat daripada laki-laki. Lalu saudara, saya tiba-tiba suara itu pergi waktu saya bilang apa? Dia datang terus kasih saya intimidasi. Lalu saya bilang gini, iblis, hidup matiku itu di tangan Tuhan. Kalau sudah waktunya mati, tidak usah tunggu jatuh dari pesawat. Saya kepleset di kamar mandi juga mati. Tapi kalau belum waktunya mati, ya tidak mati. Ya, karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Makanya Rasul Paulus bilang, aku bingung pilih yang mana. Dua-duanya enak. Hidup enak, mati enak. Dua-duanya di dalam Tuhan. Amin. Setelah saya ngomong begitu, udah pergi dia. Itu sudah jurus pamungkas itu. Ya, akhirnya saya damai sejahtera. Di pesawat saya tidur malah tidak bangun-bangun. Ya, saking nyenyaknya saudara. Itu hanya satu perkara kecil. Dalam perkara yang lain pun iblis berusaha mengintimidasi kita. Karena pekerjaan kita, usaha kita, anak-anak kita. Kita ini kan mau semua baik. Tapi keadaan yang tidak baik pasti akan datang. Bagaimana kita berespon? Pegang firman Tuhan. Saudara, dikatakan di sini, ya kita buka Kolose pasal yang pertama. Ayat yang ke-20. Ya. Ayat 19 dulu. Kolose 1 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian saudara. Kolose 1 ayat yang ke-19. Baca bersama 1, 2, 3. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, yaitu Kristus 20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di dalam sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Lewat kematian Kristus kita ini diperdamaikan dengan Allah. Amin. Orang yang paling menderita hidupnya itu orang yang hidup jauh dari Tuhan. Mau sekaya apapun dia, mau sesukses apapun dia, kalau dia hidup jauh dari Tuhan, memusuhi Tuhan, maka tidak akan ada kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang paling bahagia di hidup ini adalah orang yang hidup berdamai dengan Tuhan. Kita bersyukur kematian Yesus di kayu salib yang kita rayakan beberapa waktu yang lalu, itu mendamaikan kita dengan Tuhan. Dan ini saudara, ini adalah satu makna dari kematian Kristus. Ayat 21 baca bersama. Juga apa? Kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ternyata orang itu kalau jauh dari Tuhan, dia cenderung memusuhi Tuhan. Bisa nggak orang bermusuhan dengan Tuhan? Bisa. Banyak nggak orang yang bermusuhan dengan Tuhan? Banyak. Terbukti dari apa? Itu terbukti dari pikiran, dikatakan dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Orang itu kalau tidak mau melakukan firman, berarti dia melakukan kejahatan. Waktu kita tidak sepakat dengan firman Tuhan, kita sedang memusuhi Tuhan. Amin. Ketika Tuhan suruh kau berdamai, ampuni musuhmu, kau tidak mau, maka kau memusuhi Tuhan karena kau tidak tunduk kepada firman. Orang tua ngomong, kamu jangan pergi ya, nggak boleh pergi, anaknya pergi. Ya, orang tuanya jengkel nggak? Udah dibilang jangan melakukan A, dia melakukan A. Tiap hari yang dibilang A, dia lakukan B. Kau kan ngajak berantem, kalau orang sekarang bilang kan, kok ngajak berantem ya? Kita ini sering kali ngajak berantem Tuhan dengan kelakuan kita yang jahat. Udah dibilang jangan bersinah, jangan selingkuh, tetap selingkuh. Memusuhi Tuhan enggak? Ya. Dari sikap kita yang jahat. Tuhan bilang ampuni iparmu, enggak mau. Engkau memusuhi Tuhan. Lama-lama saudara, kita ini jadi orang bebal. Nah, karena kita dulu memusuhi Allah, Yesus mati bagi kita supaya kita ini diperdamaikan. Karena itu orang-orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupmu itu sudah diperdamaikan. Harusnya kita mengalami perubahan hidup. Amin. Ya, dulu kepahitan terus, sekarang enggak. Ya, mertuanya jahat sekali. Alkitab bilang jangan kalah dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau mertuamu jahat, kau harus balas dengan baik atau jahat?
Yang benar. Ya, menantumu jahat, kau balas dengan beneran. Ya, kalau di gereja saja semua pinter. Praktek di rumah. Iparmu jahat, kau balas jahat. Ya, balas baik. Berat nggak? Ya, melakukan itu dengan daging berat. Tapi kalau kita minta kekuatan Roh Kudus, maka kita akan dimampukan. Jangan bermusuhan dengan Tuhan terus. Jangan kepala batu. Tuhan suruh ampuni, ampuni. Ya, kalau ada orang santet saudara, ya, ini lagi heboh loh, ini pembicaraan tentang santet ini saudara. Ya, saudara percaya nggak kalau kuasa gelap itu ada? Ada. Alkitab pun mencatat ada tukang sihir, ada tukang tenun di Alkitab. Nabi-nabi dulu berhadapan dengan tukang sihir, tukang tenung, tukang santet. Saya dulu pernah saudara mau disantet orang karena dia tersinggung dengan perkataan saya. Jadi orang ini masuk di sekolah Alkitab di mana saya juga bersekolah dulu di Sulawesi. Dia ini mengaku dia dari agama seberang, menerima Yesus, bertobat. Waktu saya di Palu, saya dengar kesaksiannya dia. Dia bilang dia dibaptis di kandang babi sama pendeta A. Saya ingat sekali ketika ketemu di sekolah Alkitab, dia dan istrinya bapak itu, dia minta dibaptis di sekolah Alkitab. Saya bilang kepada guru saya, loh Pak, jangan dibaptis lagi loh. Saya mendengar kesaksian dia di Palu. Dia bilang dia sudah dibaptis di belakang kandang babi oleh pendeta A. Dipanggillah dia saudara di depan saya. Dibilang, loh Bapak dulu pernah bersaksi di KKR di Palu. Bapak bilang sudah ini Bu Debi, ini Debi saksinya loh. Dia marah sama saya saudara. Akhirnya dia bilang, ya sudah kalau memang tidak mau baptis saya, tidak usah. Dia keluar di depan guru dosen kami. Sampai di luar dia temuin saya, dia bilang, kamu lihat ya, dalam waktu 3 hari saya bikin kamu gila, saya santet kamu. Nah kemarinnya saya ini baru diajak istrinya masuk ke kamar di asrama. Dia dapat kamar 1 suami istri, karena suami istri. Istrinya tuh bawa saya masuk, Bu sini deh lihat suami saya ini, saya tuh sakit hati Bu, sudah bertobat katanya tapi masih kayak begini. Apa Bu? Sini mumpung dia gak ada, lihat. Dia bikin bentuk orang di dinding. Bentuk orang ada kepala, ada tangan, kaki, ada mata, ada lilin-lilin. Bentuk orang tuh paku-paku begini saudara. Dia Bu masih suka santet-santet orang. Nanti dia tusuk di bagian matanya, nanti dia tusuk di bagian ininya. Saya bilang, ibu berdoa Bu, minta Tuhan ya jamah benar-benar, suami ibu ini belum bertobat. Habis saya lihat, ngeri-ngeri sedap toh. Besoknya terjadi itu. Dia bilang, kamu lihatlah, dalam waktu 3 hari saya bikin kamu gila. Waduh, saya pikir, aduh saya baru lihat kemarin, ini saya sudah diancam. Takut gak saudara? Saya masuk di ruang doa hari itu. Saya doa, Tuhan, saya takut Tuhan karena memang ada dia melakukan itu. Kata istrinya tiap malam dia sajen, dia baca-baca doa. Saya tahu kuasa gelap itu ada Tuhan. Tapi apa yang harus saya lakukan? Saya dapat suara Tuhan, saya buka di Yesaya. Tuhan bilang jangan takut. Aku akan mengembalikan setiap panah-panah api yang dipanahkan kepadamu. Saya bilang tidak usah dikembalikan Tuhan, ampuni aja orangnya, yang penting gak tembus sama saya. Lalu saya dapat suara Tuhan, kamu ambil doa puasa kan, dia bilang 3 hari, puasa 3 hari 3 malam. Saya ambil puasa Esther, ya gak makan gak minum 3 hari saudara. Lumayan sih, ya langsung turun 5 kilo itu buat yang mau diet. Tapi ya karena memang saya takut. Saudara tahu apa yang terjadi ketika saya puasa? Hari pertama gak terjadi apa-apa. Hari yang kedua saya puasa, di kelas kami lagi belajar, dia kerasukan di kelas. Tiba-tiba kerasukan, masuk di bawah meja menggelepar-gelepar. Saya berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Akhirnya kami semua berdoakan dia, sama dosen berdoa buat dia. Hari yang ketiga dia temui saya saudara. Dia panggil saya ke ruang makan, saya mau bicara sama kamu. Saya duduk, saya bilang, iya Pak, kenapa Pak? Saya akui loh imanmu, dia bilang. Saya coba kamu dengan ilmu saya. Ilmu itu berbalik menyerang saya. Saya bilang,
kita harus mengakui Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Saudara, tapi di dalam doa saya selama 3 hari itu cuman apa? Tuhan ampuni dia Tuhan. Aku mengasihi dia, biar lewat cara ini dia menyantet aku. Menjadi sebuah kesempatan dia boleh mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Jangan ada kepahitan. Orang bikin jahat sama kau, doakan, duduk di kaki Tuhan, berkati. Tidak ada celah yang terbuka bagi iblis. Ya, orang memfitnah kamu, dengar cerita begitu, ndak usah dibawa-bawa. Berkuar-kuar di sosial media. Saya tahu kamu ya, si A, si B, si C. Ngapain saudara? Ya, duduk di kaki Tuhan. Apapun yang kita alami, mari kita duduk di kaki Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Ayo jangan bermusuhan dengan Tuhan. Waktu kita nggak takluk kepada firman, kita nih bermusuhan dengan Tuhan. Tapi dikatakan di sana saudara, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang apa? Diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu apa? Kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kita sedang menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan ingat, akhir zaman dikatakan dunia tidak akan semakin baik, tapi akan semakin jahat. Banyak yang bertanya kepada saya, sekarang banyak beredar di WA. Sebarkan cepat ke keluargamu, ke keluarga, ke siapapun sebarkan. Nanti bulan Mei sudah ada lagi propaganda akan datang pandemi buatan manusia. Ya, lalu saya ditanya, Bu, menurut Ibu gimana? Saya bilang, kan kita kembali ke firman Tuhan saja. Kalau Tuhan izinkan pasti terjadi. Sudah ditulis kok di firman. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, mau siapapun yang bikin, tidak mungkin terjadi. Kita jangan bergeser dari iman. Memang kita akan mendengar banyak hal-hal yang menakutkan. Ya, ini banyak yang kena demam berdarah karena nyamuk-nyamuk yang sudah dilepas itu. Mau kau digigit 10.000 nyamuk? Kalau belum saatnya kau mati, kau percaya sama Tuhan, tidak akan kau mati. Ayo jangan bergeser dari iman, percaya sama Tuhan hari-hari ini. Mau berita-berita apa? Saya bilang, Bu, Pak, enggak usah takut pandemi mau apa. Kalau belum waktunya kau mati, enggak mati. Terus bagaimana kita menyikapi ini, Bu? Ya kalau memang akan terjadi berarti firman Tuhan harus digenapi. Yang harus Bapak Ibu lakukan hari ini, perkuat iman di dalam Tuhan. Begitu saja kan? Loh, kita ini kan satu saat juga semua akan mati, saudara. Kau usah tunggu-tunggu pandemi baru mati. Siapkan hidupmu hari ini seolah-olah kau akan mati besok. Saya khotbah begini loh di BMC Philadelphia di Amerika kemarin. Saya bilang persiapkan matimu. Mungkin malam ini, mungkin besok ada yang akan mati. Saudara tahu, saya itu turun setelah khotbah, ketemu sama pemain musiknya. Salaman sama saya dan suami. Shalom Kak, apa kabar? Baik, dahsyat Lord. Kamu gimana kabar? Baik Kak, luar biasa. Besok pagi dapat kabar dia meninggal, tidak bangun. Loh, nggak ada yang tahu tuh. Makanya tidak usah tunggu-tunggu pandemi baru mati. Ini hidup saudara. Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Sehat loh, tidak sakit. Syok saya waktu dapat kabar mati. Ha Tuhan, suami saya bilang, ya ampun kemarin kita masih ngobrol loh. Tidak sakit, sehat, udah nggak bangun pagi. Ya, jantungnya berhenti. Ya namanya orang mati karena jantung berhenti. Kalau jantungnya masih hidup tidak mati. Loh ini mesin. Ini kan bisa berhenti kapan saja toh. Tidak ada yang tahu hidup ini kan. Makanya jangan sombong, jangan musuhi Tuhan terus. Hidup seolah-olah kita akan mati besok. Artinya apapun yang kau miliki hari ini di tanganmu, belajar melepaskan, karena tidak ada satu pun yang akan kita bawa masuk ke dalam kuburan.
Hari-hari ini persiapkan keluargamu, anak-anakmu, persiapkan hidupmu, saudara. Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan atau belum? Karena waktu kita mati, Tuhan tidak tanya berapa banyak depositmu, berapa banyak pelayananmu, berapa kali kau khotbah. Tidak. Berapa ribu gereja yang kau buka, tidak akan pernah ditanya Tuhan. Yang akan ditanya, apakah engkau melakukan kehendakku selama engkau hidup di dunia? Berapa banyak kehendakku yang kau lakukan? Mari kita pulang dari tempat ini bilang, Tuhan, apa kehendakmu bagiku? Tuhan bilang, ampuni suamimu, ampuni. Ampuni mertuamu, ampuni. Amin, saudara. Kita doa, Tuhan bilang, persembahkan uangmu untuk pelayanan, persembahkan. Gak ada yang amin. Bukan kasih ke saya, kasih ke gereja-gereja yang butuh sana di desa-desa. Ya, benar saudara, yuk kita tanya Tuhan hari-hari ini, apa kehendak Tuhan bagi hidupku? Pernahkah engkau bertanya? Pernahkah kita tanya saudara sama Tuhan? Penting bagi kita malam ini. Lalu dikatakan kita ini sedang dipersiapkan menjadi umat yang kudus, yang tidak bercela, tidak bercacat. Ayat 23, ini yang harus kita pegang baik-baik. Karena itu apa saudara? Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku ini, Debbie Basir, telah menjadi pelayannya. Amin saudara. Jangan mau digeser dari pengharapanmu di dalam Tuhan. Jangan mau digeser dari pengharapan kita dalam Injil. Keadaan dunia sesulit apapun, keadaan keuangan sesulit apapun, aku mau tetap berpegang pada firman Tuhan. Jangan mau digeser, jangan mau diombang-ambingkan. Pegang firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Biar sampai satu saat Tuhan datang, iman kita tidak tergoyahkan. Ya, iman kita tidak tergoncangkan. Sekalipun dunia ini berubah, sekalipun badai datang menerpa, bilang Tuhan, kami mau tetap pegang Yesus. Sekali Yesus, kami tetap pilih Yesus. Amin. Biar itu menjadi satu pegangan kita saudara. Mari saudara, satu saat kita semua akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Waktu kita berhadapan, di sanalah kita akan ditanya, apakah kita ini memakai jubah kekudusan atau tidak? Jaga jubah itu tetap putih. Ya, jangan biarkan jubah itu kotor. Kita menyucikan jubah itu dengan darah anak domba Allah. Kalau hari ini engkau jatuh dalam dosa, keluar, minta ampun, bertobat. Amin saudara. Tuhan mengampuni dosa kita, asal kita mau bertobat. Biar kita semua pulang malam ini dengan satu hal yang baru. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita akan sama-sama saudara mempersiapkan hati dan hidup kita malam hari ini. Tadi ada perjamuan dibagikan. Kita akan perjamuan, bisa minta saya satu perjamuannya. Saudara, kita sudah merayakan Paskah. Itu adalah satu kemenangan besar Tuhan di atas kayu salib. Kita percaya bahwa tanpa salib tidak ada pengampunan. Tanpa salib tidak ada kemenangan. Tanpa salib tidak ada kemuliaan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan lakukan buat kita saudara. Biar malam ini perjamuan akan menyucikan kembali jubah kita. Jubah yang akan kita pakai menghadap Tuhan satu saat. Mungkin sudah ada dosa-dosa kepahitan, kekecewaan, sudah ada dosa-dosa kenajisan, dosa-dosa kekhawatiran di mana kita nggak percaya pada janji Tuhan. Malam ini biar darah Kristus menyucikan kembali, agar kita layak dipersiapkan menjadi mempelai, tidak bercacat, tidak bercelah. Datang pada Tuhan saudara. Kita mau bilang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Tanpa salib-Mu tidak akan ada kemenangan. Yesus, apa arti hidupku?
jika Engkau tidak mati bagi kami Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara, persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari persiapkan kita masuk dalam perjamuan kudus. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai diriku, menanggung semua dosa. Berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sekali lagi saudara katakan, salib-Mu membuka mata kami Tuhan. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai diriku. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kau tanggung semua dosa kami. Amin Tuhan. Bukan karena perbuatan kami, tapi karena anugerah yang selamatkan kami. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Perjamuan kudus adalah sakramen, sesuatu yang sakral saudara, bukan untuk main-main. Hari ini renungkan hidupmu. Mari kita renungkan hidup kita. Bapa, sering kali kami memusuhi Engkau lewat hidup kami, perbuatan kami. Tapi malam ini kami datang Tuhan, kami mensyukuri pengorbanan-Mu. Ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Datang pada Tuhan dengan kerendahan hati.
Ingat sesuatu yang ada dalam hatimu. Kalau ada amarah, ada kebencian, ada dosa, datang pada Tuhan saudara, minta ampun, bilang layakkan aku Tuhan. Mari pegang roti di tangan kananmu. Ini adalah tubuhnya yang dicambuk. Ini adalah tubuhnya yang disiksa karena dosa dan pelanggaran kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepada, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat darah dan tubuhmu. Terima kasih buat tubuh yang tercabik untuk menanggung setiap kutuk kami. Terima kasih Tuhan. Angkat tinggi roti ini saudara. Katakan, dengan iman kami percaya ini adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami. Makan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari pegang anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum, menjadi peringatan akan aku. Engkau mati mencurahkan darahmu Tuhan, bukan hanya bagi kami. Engkau mati buat keluarga kami yang belum bertobat. Engkau mati bagi bangsa ini Tuhan. Engkau mati bagi orang-orang yang di luar. Bahwa darah ini adalah darah perjanjian baru, materai oleh darahmu dalam hidup kami. Darah ini memutuskan setiap kutuk maut atas hidup kami. Darah ini memutuskan setiap kutuk temurun di dalam hidup kami. Darah ini memutuskan setiap kuasa-kuasa jahat di dalam hidup kami. Darah ini memberikan kami kehidupan yang baru, kesembuhan dan pemulihan. Dengan iman saudara terima darah Yesus. Katakan, aku percaya ini adalah darahmu Tuhan, darah perjanjian baru antara aku dengan Tuhan. Terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu Yesus Tuhan, buat tubuh-Mu yang diserahkan bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara dalam suasana doa, kita pada malam hari ini khusus kita akan mendoakan Bu Dewi Basir
Dan bolehkah saya meminta kita saudara mengangkat tangan kita dan kita arahkan untuk Ibu Debbie. Dan mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar atas kehidupan kami. Terlebih khusus ya Tuhan, untuk ibu rohani kami, Ibu Debbie Basir ya Tuhan. Kami tahu sebagai hamba Tuhan ada banyak situasi yang sementara beliau hadapi dan sementara beliau alami saat ini ya Tuhan. Namun kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu sendiri ya Tuhan selalu menguatkan hamba-Mu ini ya Tuhan. Pengharapan yang terus Engkau memperlihatkan dalam kehidupannya. Kondisi apapun yang sementara dialami, kondisi apapun yang sementara dihadapi, kami yakin dan percaya ya Tuhan, kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat Tuhan turun terus untuk hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh melihat Tuhan, melalui hamba-Mu, firman-Mu akan semakin Tuhan diperdengarkan kepada siapapun ya Tuhan. Dan kami berdoa pada malam hari ini secara khusus, dan tangan-tangan kami mengarah untuk Debbie Basir ya Tuhan. Kami berdoa biar kehendak Tuhan yang terus akan terjadi atas hidup hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa biar kiranya visi-Mu ya Tuhan, apapun yang Tuhan ingin lakukan melalui hamba-Mu, kerjakan dengan sempurna ya Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan yang akan menguatkan kaki, tangan, bahkan roh, jiwa, tubuh hamba-Mu dengan kekuatan yang extra power dari surga, memberikan kekuatan yang luar biasa. Dan kami melihat Tuhan, akan ada banyak jiwa yang dimenangkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jiwa-jiwa yang sudah mulai kering, iman mereka yang sudah mulai jatuh, dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan, melalui firman yang disampaikan oleh mulut lidah hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kemanapun hamba-Mu pergi dan berada, biar kiranya terus menjadi berkat ya Tuhan, sehingga sekali lagi banyak jiwa yang dimenangkan hanya untuk kemuliaan bagi nama ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati terus pelayanan, berkati terus keluarga, berkati terus keluarga besar Mesbah Doa ya Tuhan. Sehingga Tuhan semakin kami melihat kemuliaan-Mu atas kehidupan kami. Kami semakin melihat bahwa kuasa-Mu sempurna atas kehidupan kami. Berkati juga kami semua pada malam hari ini yang sudah hadir di Mesbah Doa Onsite. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ibadah Mesbah Doa Onsite bulan depan akan diadakan pada hari Kamis tanggal 6. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat Mesbah Doa yang setia dari awal bersama-sama kita berdoa buat bangsa, buat gereja-gereja, buat hamba-hamba Tuhan. Saya tidak pernah menyangka bahwa Mesbah Doa ini bisa menjadi sesuatu yang membawa dampak begitu luar biasa. Saya ke Amerika, saya ketemu dengan jemaat Mesbah Doa di sana. Seorang ibu berkata, "Bu, saya tidak jadi bercerai, Bu. Sejak saya mengikuti Mesbah Doa, hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan." Ada begitu banyak orang yang mengalami berkat Tuhan, saudara. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua jemaat Mesbah Doa Debbie Basir TV dimanapun berada lewat tayangan ini. Walaupun Debbie Basir TV sekarang lagi menghilang, tapi kita semua mau berdoa. Kita percaya Tuhan pasti akan kembalikan utuh dan tidak kurang suatu apapun. Kita tetap bawa di dalam doa, saudara. Saya juga berterima kasih atas dukungan semua saudara, semua visi-visi Tuhan yang diberikan buat kita semua. Pembangunan gereja-gereja di desa-desa yang terus berjalan sampai hari ini. Sampai hari ini, kemarin saya baru terima satu lagi pembangunan pastori di NTT. Gereja GPDI, saudara. Bahkan sekolah misi, ya,
Tidak terasa bulan Juni mereka akan selesai satu angkatan. Kita membuka pendaftaran lagi. Semua karena Tuhan lewat jemaat Mesbah Doa. Dari tempat ini saudara yang melihat tayangan ini, saya mengucapkan terima kasih sudah bersama-sama bergandengan tangan. Kita semua datang dari berbagai denominasi gereja. Ini bukan waktunya kita saling sikut menyikut. Ini waktunya kita bergandeng tangan tubuh Kristus. Karena Yesus berdoa, biar tubuhku bersatu. Itu doa Yesus saudara. Itu hal yang paling sulit. Tuhan bilang untuk menyatukan tubuhnya. Mari kita terus berdoa supaya tidak ada egois, satu hamba Tuhan, satu denominasi dengan yang lain saling menghancurkan, saling menutup jalan. Ini sangat menyakiti hati Tuhan saudara. Kita mulai dari kita yang ada. Kita mau gandeng tangan, tidak peduli saudara dari gereja mana. Saya bersyukur Mesbah Doa menyatukan semua tubuh Kristus. Yang dari Katolik, yang dari Protestan, dari semua kalangan. Bahkan sampai hari ini kita menolong gereja-gereja, bukan hanya GBI, bukan hanya GPDI, semua gereja yang perlu dibantu. Saya tidak pernah tanya denominasinya apa, karena itu yang Tuhan mau. Terima kasih juga karena sudah ada hamba-hamba Tuhan di sekolah misi yang boleh bersekolah. Sebentar lagi mereka akan kembali diutus pulang ke kampung, ke desanya masing-masing. Mereka akan jadi hamba-hamba Tuhan, penuai-penuai, biar terus dicetak saudara menjelang kedatangan Tuhan. Ya, tapi saya tadi pas duduk di situ, Tuhan bicara nanti kalau mereka mau pelepasan, kita undang mereka datang di Mesbah Doa onsite. Murid-murid ini dan kita semua akan melepaskan berkat buat mereka. Ini buah dari pelayanan kita saudara. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, Tuhan sedang siapkan. Mari terus bergerak menjelang kedatangan Tuhan. Jaga hidup kita, saling menopang satu dengan yang lain. Berdoa buat gereja-gereja Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan. Satukan kami Tuhan. Kami adalah tubuh-Mu Bapa. Kami berdoa biar setiap hamba-hamba-Mu menangkap isi hati-Mu di akhir zaman ini. Bukan saatnya kami saling menghancurkan, tapi di saatnya kami saling menopang satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan anugerah-Mu atas semua gereja-gereja-Mu. Kami boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kami boleh bertumbuh bersama, dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai di akhir zaman. Kami berdoa Bapa, buat bangsa dan negara kami, biar terjadi penuaian besar atas bangsa ini. Tuhan yang pegang kendali buat bangsa kami. Tuhan Engkau yang sendiri yang menopang bangsa ini. Bawa bangsa kami kepada kebenaran-Mu Bapa. Berkati para pemimpin-pemimpin yang ada di atas bangsa ini. Taruh roh takut akan Tuhan, supaya hidup mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan, boleh sungguh-sungguh bagi kepentingan rakyat. Kami berdoa untuk semua pejabat-pejabat di atas bangsa ini. Tuhan, mulai dari pemerintah sampai ke daerah-daerah, para wakil rakyat, Tuhan beri roh takut akan Tuhan, supaya bangsa ini menuju kepada kemuliaan-Mu Bapa. Kami berdoa hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, orang-orang berbalik dari dosa, kembali kepada Tuhan dan jalan kebenaran-Mu. Biar kebenaran-Mu Tuhan dinyatakan di atas bangsa kami. Berkati juga Tuhan semua bangsa-bangsa lain. Biarlah juga pertobatan tercurah di atas semua bangsa. Kami berdoa Tuhan, pakai Mesbah Doa untuk menjadi alat penjangkauan, untuk menjadi alat pemulihan bagi jiwa-jiwa, agar orang boleh berjumpa dengan kemurahan Tuhan. Boleh pemulihan demi pemulihan terjadi, boleh Tuhan kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Bahkan lewat Mesbah Doa biar visi-visi Tuhan boleh tergenapi Bapa. Engkau taruh hati-Mu dalam hati kami Tuhan, untuk melakukan di akhir zaman ini apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kami inginkan.
Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami. Angkat tanganmu Tuhan kepada Tuhan saudara. Bilang, Tuhan nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Buat kami tahu apa kehendak Tuhan hari-hari ini. Yang punya kepahitan lepaskan pengampunan. Yang terikat dengan dosa bilang, aku mau keluar dan bertobat Tuhan dari dosa ini. Mari Bapa, Engkau lawat setiap kami, jemaat Mesbah Doa di mana saja berada. Lawatan Tuhan terjadi buat setiap kami. Kami percaya malam ini Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi umat-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan, yang hancur dalam rumah tangga, keuangan, dalam apapun pemulihan terjadi. Sebab Engkaulah sumber dari pemulihan itu Tuhan. Engkau sanggup Tuhan memulihkan, membawa kami keluar dari dalam gelap dan masuk kepada terang-Mu yang ajaib. Biar kelimpahan terjadi atas setiap anak-anak-Mu Bapa. Terobosan demi terobosan terjadi di dalam rohani, di dalam keuangan Tuhan, sehingga kami jadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan setiap rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa. Terima kasih buat Pak Julius ya, puji Tuhan. Saya juga mendapat banyak berkat dari kesaksian. Tadi malam kita ngobrol bagaimana Tuhan memanggil Bapak untuk melayani Tuhan ya, dan sampai di usia segini loh saudara ya. Saya berdoa supaya kita juga bisa ya sampai seperti ya Pak Julius yang luar biasa. Terima kasih juga Pak buat kesempatan saya boleh ada di tengah jemaat di Tasikmalaya ini. Puji Tuhan saudara, semua karena anugerah Tuhan. Sepanjang jalan saya berdua sama suami naik mobil. Saya melihat ya gunung-gunung yang begitu indah ya saudara. Saya bilang sama suami saya, ini kotanya indah loh, nggak kalah sama Armenia. Iya, kita ke Armenia kemarin lihat gunung-gunung, bukit-bukit itu ya. Aduh, ini juga indah luar biasa ya. Kota saudara, kota yang diberkati Tuhan, kota yang indah luar biasa. Tepuk tangan dong saudara buat ya anugerah Tuhan. Iya, tema dari firman Tuhan ya hari ini adalah doa itu meneguhkan iman. Ya, ini adalah tema gereja di tempat ini saudara. Doa meneguhkan iman. Mungkin kita bertanya, loh kenapa sih iman itu harus diteguh-teguhkan? Berapa banyak dulu di sini yang sudah beriman? Tolong angkat tangan. Yang sudah beriman ya, puji Tuhan. Semua beriman dong, kalau enggak beriman kan pulang aja ya, enggak ada di sini. Nah pertanyaan yang berikutnya, siapa yang percaya bahwa imannya itu teguh? Nah, mulai ragu ini yang angkat tangan. Tadi yang beriman semua, begitu ditanya yang teguh imannya berapa banyak? Nah mulai memang tidak sembarangan menjawab iman itu teguh. Karena ya keteguhan iman itu kan harus lewat ujian. Amin. Dan iman itu memang ya harus kita sendiri yang berusaha untuk meneguhkan iman. Karena Alkitab berkata begini saudara, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, coba kita baca bersama dulu. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, firman Tuhan di sana berkata demikian saudara, baca bersama, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, ayat ini berkata tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Berarti iman itu dari kita atau dari Tuhan? Halo? Dari kita kan? Kita loh yang harus ya beriman kepada Tuhan. Ya, kita loh yang harus beriman. Seorang perempuan pendarahan
yang disembuhkan Tuhan Yesus. 12 tahun dia mengalami pendarahan, itu bukan hal yang biasa loh. 12 tahun. Ya, kita aja wanita kalau datang menstruasi lebih harinya kita keliengan ya, pusing karena darahnya lebih dan lama. Perempuan ini 12 tahun. Ya, dia mengalami pendarahan yang begitu parah dan Alkitab berkata dia sudah berobat ke semua dokter loh, bukan nggak ada usaha loh. Dia berobat dari satu dokter, bahkan Alkitab mencatat semua yang dia punya kekayaannya habis buat berobat. Tapi waktu dia mendengar tentang Yesus, imannya timbul. Ada rasa percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Lalu ketika imannya timbul, ya, Alkitab berkata dia dengar bahwa Yesus akan datang di kotanya, dia melangkah dengan iman. Saudara, orang yang pendarahan 12 tahun itu pasti keliengan, pusing, ya, vertigo loh. Ya, saya ini termasuk orang yang kurang darah, saudara, darah rendah. Ya, jadi kalau pas lagi benar-benar drop itu, aduh ya, kalau vertigo tuh parah, saudara. Dan itu pusing, mual, bercampur semuanya. Nah, saya bayangkan nih perempuan 12 tahun, tapi karena ada iman itu yang menggerakkan dia untuk berjumpa dengan Yesus, dia datang. Dan yang luar biasa, ketika dia menjamah dengan iman, kan dia bilang di dalam hatinya, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Itu imannya. Dan benar ketika dia menjamah Yesus di tengah kerumunan orang banyak, Alkitab berkata seketika itu juga dia sembuh. Saudara, ketika dia sembuh, Yesus itu berpaling dan bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Dan murid-muridnya berkata, hello, please deh. Ini ribuan orang yang ikut engkau. Bukan hanya menjamah, semua orang berdesak-desakan pengen memegang engkau dan semua orang pegang engkau. Tapi kau bertanya siapa yang jamah? Lalu Tuhan bilang, enggak, memang banyak orang yang menjamah aku. Tapi ada satu jamahan yang berbeda, yang menarik kuasaku keluar dari tubuhku. Wow, enggak saudara? Banyak orang ikut Yesus, tapi hanya sedikit yang datang dengan iman. Makanya hanya sedikit yang mengalami mujizat. Enggak semua orang Kristen mengalami mujizat. Maaf, kalau imanmu redup, apalagi imanmu mati. Ayat ini dengan jelas berkata, tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan pada Tuhan. Lo berkenan aja kagak, apalagi mengalami mujizat. Ya, lalu Tuhan Yesus berkata, ada sebuah jamahan yang berbeda. Saya mau tanya, kira-kira sebenarnya Yesus tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa Yesus harus bertanya agar murid-murid mendapatkan sebuah pengalaman bahwa tidak semua orang yang mengikut Yesus itu benar-benar akan mengalami kuasanya, saudara. Lalu Tuhan bilang ada satu jamahan yang berbeda yang menarik kuasaku keluar dari tubuhku. Lalu dengan takut perempuan itu menjawab, akulah, karena aku ini pendarahan 12 tahun, aku sudah berobat kemana-mana, tapi dengan iman aku berkata, asalku jamah jubahmu, aku sembuh. Dan Yesus berpaling kepada dia. Yesus tidak ngomong begini, saudara, perhatikan baik. Yesus gak ngomong gini, kuasaku sudah menyembuhkan engkau. No, Tuhan bilang apa? Imanmu. Imanmu yang menyembuhkan engkau. Wow, enggak saudara? Jadi memang iman itu saya terlalu bersemangat. Iya. Saudara, iman itu sesuatu yang luar biasa banget loh. Kalau kita lihat ya, Tuhan tuh gak ngomong kuasaku menyembuhkan engkau. Enggak. Imanmu menyembuhkan engkau. Jadi dengan kata lain di sini, iman yang bagaimana yang bisa menarik kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, saudara. Ya,
Hati-hati loh, ayat ini serius berkata tanpa iman. Dan begitu banyak ternyata orang Kristen yang tiap minggu ke gereja. Ya, imannya redup, bahkan banyak yang imannya mati. Makanya kita kalau ketemu, gimana Pak? Ya, begini-begini aja lah. Mau diapa lagi? Memang keadaannya sudah begini kok. Kita sering mendengar banyak orang begitu. Padahal Kristen, setiap minggu dia ke gereja. Saudara, untuk iman kita hidup, untuk iman kita itu aktif, ya, itu harus ada usaha dari diri kita. Ya, salah satunya itu doa. Doa itu meneguhkan iman. Ada banyak hal yang dapat meneguhkan iman, tapi salah satunya itu adalah doa. Mari kita lihat bersama Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 mulai sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-5, saudara, firman Tuhan berkata demikian. Yakobus 1 ayat yang ke-5. Baca bersama 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Lalu baca ayat selanjutnya, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Saudara, ya, kalau kita lihat ayat 5 tadi dikatakan, jika ada di antara kita, ini kan tentang hikmat ya, yang kekurangan hikmat. Coba diganti ya, kekurangan apa saudara hari ini? Uang ya, langsung ada yang jawab uang. Ya, jika ada di antara kamu yang kekurangan uang, tadi kan kesaksiannya Pak Halim ya. Tadi kesaksiannya kan sama toh, pas Covid ya. Deg-degan, gaji staf harus dibayar. Padahal dari pemerintah nggak tahu ada turun atau tidak. Ya, bahkan tadi sudah beli lelangan, saya waktu itu diminta lukisan saya Pak, tapi kebetulan saya belum melukis hari-hari ini ya. Ya, diminta ya Bapak dengan iman kan mau membeli satu karya seni untuk uangnya dipakai buat pembangunan. Ya, padahal ya Pak Halim tadi bilang ya uang segitu ya mungkin ada, tapi kan itu di luar cadangan yang lain kan. Tapi Bapak percaya dengan iman, berarti kan sama aja kita ganti di situ, jika ada di antara kamu yang kekurangan uang. Banyak orang itu saudara kalau mendengar khotbah gini, saya lihat khotbah-khotbah saya itu ditayangkan di Instagram, di YouTube, ya enak aja loh. Utang kok minta Tuhan turut bekerja. Ya makanya kau enggak pernah mengalami mujizat. Karena kau enggak percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Saya kan sering bersaksi, dulu saya dikejar debt collector. Ya, saya pernah rasakan dikejar debt collector saudara. Bukan karena saya enggak mau bayar utang. Memang enggak ada duit buat bayar. Bukan saya memang sengaja ngutang supaya saya enggak bayar. Bukan, memang Tuhan izinkan. Ya, lancar-lancar tiba-tiba terjadi sesuatu. Hidup ini kan berjalan. Kita enggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan kan. Tiba-tiba saya enggak bisa bayar. Ya, nggak bisa bayar, waktu itu nggak ada pelayanan, ya dikejar debt collector, ya pintu pagar saya ditendang saudara, dimaki-maki saya. Ya saya tidak menghubungi orang tua saya tidak menghubungi mertua saya tidak menghubungi ipar saya duduk berdoa di kaki Tuhan. Ya, secara manusia kita mungkin berpikir bisa nggak sih Tuhan menjawab? Bagaimana mungkin Tuhan menjawab? Saya berdua dengan suami waktu itu duduk, kita hitung utang kita berapa yuk? Sekitar 80 juta. Zaman itu saudara, berapa puluh tahun lalu. Ya kira-kira, saya mau tanya sama saudara, 80 juta hari itu
Tuhan bisa nggak kasih? Saudara semua terdiam kan? Karena saya juga waktu itu nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir uang 80 juta berapa puluh tahun lalu itu bagaimana bisa Tuhan kirim. Tapi bagian kita memang iman itu sesuatu yang tidak gampang untuk dipercaya. Namanya aja iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam iman ada dua aspek, yaitu harapan dan bukti. Saya mau tanya, harapan sudah terlihat belum? Namanya juga masih ya berharap. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang tidak PHP. Toh? Kalau orang kan PHP atau pemberi harapan palsu. Tapi kan Tuhan harapannya tidak palsu. Ya, jadi iman itu ada harapan, tapi juga ada bukti bahwa engkau sudah menerima. Makanya tidak gampang beriman dan tidak semua orang itu memang mau meneguhkan imannya karena manusia itu suka yang masuk akal. Sementara Tuhan itu seringkali tidak masuk akal. Dan iman itu tidak masuk akal. Kami berdua hitung semua utang kami bentangkan di meja. Lalu kami berdua hitung 80 juta, uang dari mana? Tidak mungkin saudara. Kita punya rekening 6 juta aja habis tiba-tiba mau ambil saldo minta maaf. Ya, padahal itu enggak hari lebaran loh. Terjadi di hidup kami. Kami duduk di kaki Tuhan, kami tidak tahu bagaimana caranya. Hanya dengan iman kami percaya engkau berjanji Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Tapi kita kan tidak tahu. Saya juga tidak ngomong-ngomong ke orang-orang. Ya udah kita duduk berdoa. Tiba-tiba ada satu ibu, saudara, Bu Debi, saya pengen, maaf ya, saya di sini kayak beginilah khotbah saya ya. Siapa suruh undang saya? Saya yakin kalau Pak Julius pasti nggak marah-marah ya. Sama saudara itu alem, ayu, kalem, lembut ya. Saya ini orang Sulawesi. Suami saya Solo, tapi saya Sulawesi. Jadi Solo ada wesinya. Berarti keras saudara. Ya, kalau dengar firman tuh langsung cepet amin gitu loh. Karena bagaimana respon saudara terhadap firman Tuhan, seperti itulah firman akan bekerja di dalam hidupmu. Amin. Amin dong, jangan pendeta udah bersemangat sampai batuk-batuk lagi. Jemaat cuma ya, sampai ditanya ada amin, lagi kencing bu. Karena enggak ada amin saudara ya. Saudara benar-benar itu terjadi loh. Secara nalar kan enggak masuk akal toh. Tapi Tuhan itu suka bikin yang tidak masuk akal. Kalau engkau enggak beriman, salahmu sendiri. Salahmu dewe. Makanya engkau gak pernah ngalamin yang tidak masuk akal. Karena kau malas beriman. Memang untuk beriman tuh butuh energi. Ya, butuh kekuatan, percaya yang tidak ada menjadi ada. Loh saudara kan baca di Alkitab banyak kisah-kisah mujizat. Heran kalau orang Kristen tuh gak percaya dan tidak mau melibatkan Tuhan. Tiba-tiba ibu itu telepon. Bu, saya pengen ketemu ibu. Kami ketemu, dia bilang, saya gak tahu bu, tapi Tuhan suruh saya. Tuhan suruh saya ketemu ibu. Dan Tuhan suruh saya memberkati ibu. Dengan uang 100 juta. Oh, enggak wow lagi toh. Malah melongo. Melongonya masih bertanya gini, tenan apa ora ya? Tenan iki, tenan. Beneran. Ya. Loh 100 juta loh. Utang saya berapa tadi? Berarti masih sisa berapa? Masuk akal enggak? Tapi terjadi enggak? Loh seorang jandanya Nabi datang kepada Elia, saya ini loh dikejar-kejar orang utang. Suamiku sudah mati dan anakku sudah mau diambil menjadi budak. Lalu Elia tanya, kau punya apa di rumah? Enggak punya apa-apa. Mungkin kalau dia jawab punya kulkas, TV, ya jual dulu TV dan kulkasmu itu buat bayar utang toh. Tapi dia jawab apa? Tidak punya apa-apa, cuma punya buli tempat minyak. Masuk akal enggak saudara? Lalu Elia bilang masuk kamar tutup pintu. Pinjem buli-buli dari tetanggamu, jangan sedikit ya, pinjem.
Dia pinjam sesuai kapasitas imannya. Ya, kalau dia pinjam 8, ya 8. Tapi kan masalahnya dia belum tahu dulu ini buli-buli buat apa toh. Kalau Elia kasih tahu nanti buli-buli itu akan terisi minyak. Dia pinjam pasti 1 RT punya semua dia bawa toh. Masalahnya itu Tuhan gak kasih tahu dulu toh. Tuhan mau lihat imanmu. Karena iman itu sesuatu yang belum terlihat. Tapi kau percaya. Ya mungkin dia sambil pinjam buli-buli itu dalam hatinya mikir, buat apa ya suruh pinjam buli-buli, jangan terlalu sedikit, buat apa ya. Tapi dia lakukan. Ya, lalu dia bilang masuk kamar, ya lalu kamu tuang minyak yang sisa di anumu itu tuang terus ya. Dituang ternyata penuh, digeser penuh, sampai dia bilang anaknya, lagi enggak ada mak. Mungkin dia bilang sama anaknya, lagian kamu tadi kenapa gak pinjam Pak Lurah punya, Pak RT punya, semua kayak kamu pinjam. Habis mak. Entek saudara. Ya kapasitas imannya segitu. Tapi akhirnya ketika penuh, lalu Elia bilang, jual, bayar utangmu. Dan hiduplah dari sisanya. Masih ada sisa enggak? Ada loh. Tuhan itu berkati selalu ada sisa loh. Pak Halim, sisanya banyak toh? Banyak sisanya toh. Bisa dibagi enggak Pak? Ya emoh ya. Suruh beriman sendiri ya Pak ya. Beriman dewe-dewe saudara. Supaya kita mengalami Tuhan. Masalahnya banyak orang itu percaya Tuhan. Tapi enggak percaya kuasa Tuhan. Ya, enggak percaya kuasa Tuhan. Dikatakan di sana, kalau ada di antara kamu yang kekurangan apa? Hikmat, kekurangan uang, kekurangan kesehatan. Banyak orang itu ngomong sama Tuhan mau bicara uang. Loh libatkan Tuhan dalam keuanganmu. Banyak perkara uang yang Tuhan lakukan di dalam Alkitab. Ya, ketika murid-muridnya juga nggak punya uang, mereka mancing keluar uang dari mulut ikan. Itu masuk akal nggak saudara? Tidak masuk akal juga toh. Masa sih ikan tiba-tiba ada uang di dalam ikan itu? Ya, habis ini semua langsung pergi mancing ya. Tapi dari situ kan kita lihat toh, berarti Tuhan itu ada-ada aja cara kerjanya kan. Yang memang yang enggak masuk akal. Di tengah masa pandemi, saya dan suami, saudara uang kami itu di bawah 10 juta, bertahan 2 tahun, bagaimana caranya? Coba saya mau tanya, di bawah 10 juta loh. Saya belum kenal Pak Halim, belum kenal Pak Julius. Kalau udah kenal bisa Pak pinjam duit dong ya. Pinjam 100 dulu Pak, biar tali silaturahmi tetap terjaga. Sekarang kan banyak orang pinjam 100 dulu toh. Saudara, ya kita nggak tahu mau bertahan hidup bagaimana dengan uang di bawah 10 juta, anak 3, pandemi datang, pelayanan berhenti. Dan saya dan suami itu, Pak Halim masih bisa berharap ada gaji dari pemerintah. Saya dan suami ternyata kami ini terlalu berani percaya sama Tuhan. Kita ini ternyata enggak ada gaji bulanan. Loh kita ini enggak full time di satu gereja. Ya kayak tadi Bapak bilang, penginjil lepas kita Pak. Bebas. Tapi juga ya memang gajinya juga terjun bebas. Memang harus pakai iman. Jadi penginjil bebas itu enggak gampang saudara. Ya gajinya itu harus pakai iman memang. Makanya kita ini enggak bisa kredit rumah, cicil rumah itu enggak bisa. Bang selalu tanya, ibu ada penghasilan? Ada. Dari mana? Dari sorga. Lah berarti slip gajinya bu. Kalau slip gaji ya namanya juga dari sorga, slip gajinya dengan iman mas. Oh jadi enggak ada, ya dengan iman. Kata masnya, maaf ya bu, bank belum terima slip gaji dengan iman. Karena kebetulan bos kami tidak beriman. Jadi enggak bisa. Jadi kami ini ditolak, enggak bisa kredit, enggak bisa apa, karena enggak punya slip. Lah disitulah kita pakai iman. Gaji kita dari sorga cair kalau ada iman. Enggak ada iman ya enggak cair. Karena semua yang di sorga digerakkan oleh iman. Saudara akhirnya pandemi datang. Saya cuma menguatkan hati, kita berdua saling menguatlah, namanya orang hidup dengan iman toh. Saya bilang sama suami saya, kita dulu pernah melewati lebih sulit dari ini loh. Jadi kalau terjadi sesuatu, udah kita jual rumah Jakarta, kita pulang Solo aja.
ada pondok mertua indah. Walaupun tidak indah kan. Tapi ya harus indah karena cuma itu yang kita punya. Tapi saya bilang jangan batasi Tuhan. Tuhan mampu melakukan sesuatu di luar logika kita. Kita percaya bahwa janjinya ya dan amin. Tiba-tiba saudara pas buka lockdown pertama, saya bilang sama suami, kita antar saya yuk, saya mau melukis, saya mau beli alat-alat lukis. Suami saya bilang, enggak usah macam-macam ya. Gue itu mau ngapa, mau hobi atau mau bener melukis? Ya mau melukis, ayo hemat-hemat ya. Itu terus yang dia ulangi. Memang laki-laki itu ya selalu pakai logika tuh kalau berpikir kita punya uang ini tinggal sekian loh. Gak tahu kita nih kalau gak hidup bagaimana. Ya udah ayo anterin. Kita ke Gramedia. Sampai di sana saya bilang, Mbak, kanvas yang paling gede ada? Ada Bu. Coba berapa ya Mbak? Dia langsung senggol saya. Kalau cuma mau belajar, beli yang 20 cm saja. 20 kali 10. Kapasitas imannya 20 kali 10. Saya bilang, Mbak, yang paling besar. Dia bilang, mahal loh. Paling besar Mbak. Ada Bu, 1 meter 1 kali 120 kali 80, ya udah itu keluarin. Saya minta 3 ya. Terus saya minta tinta gini. Begitu bayar di kasir 3 jutaan lebih, suami saya syok. Dia bilang, saya bilang percaya aja lah, saya juga enggak tahu, enggak apa-apa lah ya. Kita beriman lah sama Tuhan ya. Karepmu. Akhirnya kita pulang. Malam itu saya ngelukis saudara. Suami saya lagi ngedit video, saya ngelukis. 2 jam selesai satu lukisan. Dia keluar, waktu dia masuk ke kamar, dia kaget, dia bilang, lukisan siapa ini? Saya bilang, ada siapa di sini? Ada siapa? Nggak mungkin loh, masih nggak mungkin loh saudara ya. Ya sudah 20 kali 10. Lihat saya melukis jadi, dia bilang lagi, nggak mungkin loh. Lah ada siapa di sini? Nggak ada siapa-siapa, cuma ada saya. Nggak mungkin loh sambil ngeliati. Dalam hati saya, daripada kamu nggak mungkin tak foto lukisan saya, tak angkat di IG. Puji Tuhan, lukisan pertama saya jadi nggak jelek-jelek amat ya. Tiba-tiba ada inbox masuk, Bu, dijual nggak? Di tengah masa pandemi. Saya bilang saya ini bukan pelukis Bu, ini lukisan pertama saya. Ya belum bagus dan saya juga enggak tahu harganya berapa. Tapi ibu jual kalau saya beli, ya silakan. Minta nomor rekening ya Bu, saya kasih. Dia kirim bukti transfer 10 juta. Nah ini imannya mulai hidup. Begitu dengar 10 juta langsung hidup imannya. Ya, saudara, 10 juta saya kaget loh di tengah masa pandemi, orang uang kita dari 10 juta kurang jadi 6 beli itu tinggal 3 juta. Saya datang sama suami saya bilang, lukisanku dibeli orang. Apa iya? Ini loh bukti transfernya, saya liatin sama dia. Hah, 10 juta? Bukan 10 senti. 10 juta. Dia langsung bilang, ayo tak antar lagi yuk beli kanvas. Memang begitulah laki-laki itu ya. Sulit untuk percaya bapak-bapak. Ya denger ya bapak-bapak. Percaya sama Tuhan pakai logika, tundukkan juga logikamu kepada Tuhan. Amin. Kau berpikir bisnismu secara logika begini. Libatkan Tuhan sebab Dia sanggup melakukan sesuatu yang di luar akal logika kita. Katakan, jangan kau pakai akal logikamu bapak-bapak. Makanya survei membuktikan banyak laki-laki yang kena stroke. Ya benar, bukan apa-apa. Ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada ukuran otak perempuan. Tapi survei membuktikan overload. Ya, memorinya kecil,
yang ditampung banyak. Komputer, ya ini iPhone kita aja saya punya 1 tera itu. Gede toh, gede. Tapi karena saya lebih banyak filenya, dia muncul terus, sudah full harus hapus yang lain. Masalahnya kan otak kita ini tidak diperintahkan, hapus yang lain, hapus kekhawatiranmu, hapus puyengmu, hapus pusingmu. Jangan kau pikir semua dengan pikiranmu. Nggak ada yang ingetin soalnya, tiba-tiba jebol, pecah pembuluh darah saudara. Karena waktu kau stres, hormon kortisol naik, darahmu mengental. Maka peredaran darah jadi lambat. Makanya Alkitab bilang hati yang gembira itu obat yang manjur. Orang yang gembira itu berarti percaya sama Tuhan. Amin. Jangan ya bapak-bapak. Karena ukuran otak laki-laki kecil, memorinya full. Ditambah memang enggak percaya Tuhan. Katanya sih percaya sama Tuhan Yesus. Tapi imannya mati, enggak hidup. Jadinya jebol. Ya, itu handphone kalau kebanyakan. Saya punya handphone itu kalau dia sudah bilang kepenuhan memorinya, kepenuhan, hapus yang gak penting. Saya lupa hapus, besok mati pet. Tapi kan handphone masih bisa dihidupin lagi. Lah kalau orang mati pet. Ya, ini saya ingetin ya bapak-bapak, tolong ya. Karena laki-laki itu memang susah untuk percaya seringkali. Logikanya jalan. Akhirnya jadi saudara. Suami saya bilang, ayo kita beli kanvas lagi. Ya, saya ingat pertama pandemi anak saya bilang, Mam aku kuliah loh. Aduh dek, orang udah mati semua dek. Kamu lagi mau bilang kuliah. Berapa kalau kamu kuliah? 70 juta. Aduh 70 juta uang dari mana? Tapi sini nak, percaya. Kalau memang Tuhan berkehendak kamu kuliah, enggak ada yang mustahil. Saya enggak mau bunuh iman anak saya. Saya bilang, Mami secara manusia enggak bisa bayar. Kita ini hidup hari ini makan aja sudah bersyukur. 70 juta Mami enggak bisa bayar. Tapi kalau Tuhan berkehendak, enggak ada yang mustahil. Percaya itu, doa aja. Akhirnya saya jadi rajin melukis toh. Lukisan yang kedua dibeli orang. 10 juta, 10 juta. Sampai lukisan yang keempat. Saya diundang pelayanan di satu kantor. Bu, ibu sudah berani keluar, ini semua pendeta enggak ada yang berani keluar loh. Ya, ibu mau enggak? Ini kantor kami sudah buka bu. Dan kami butuh pendeta justru untuk menguatkan iman kami. Tapi pendeta semua enggak ada yang berani, katanya takut mati. Saya dengan alasan yang rohani saya bilang, saya doa dulu ya. Itu kan alasan paling rohani padahal. Ini saya sampai jam berapa ya? 7 menit lagi ya? Itu waktunya ada 7 menit lagi. Saudara akhirnya saya tuh ya saya memang takut karena teman-teman juga bilang, teman-teman pendeta, Bu ini yang mati banyak pendeta loh, jangan keluar-keluar. Ini baru lockdown pertama buka, ini virus nggak tahu nih. Saya doa tanya Tuhan, Tuhan saya pergi apa enggak? Tuhan ngomong nggak tahu diri. Itu jemaat. Ya, mereka demi sesuap nasi kerja pergi keluar karena kalau mereka nggak keluar juga mereka mati, bukan karena corona tapi nggak bisa makan. Lah kamu yang hamba Tuhan harusnya pergi di saat orang takut begini, kamu beritakan iman malah kamu takut. Saya telepon, oke saya datang besok. Ya, ibu berani mati hidup di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Kalau sudah waktunya biar kau sembunyi di lubang tanah sekalipun, mati juga kau. Itu iman saudara, ya. Akhirnya saya pergi saudara, bukan mencobai, memang iman seperti itu toh. Saya pergi, waktu itu saya melukis yang keempat. Sekretarisnya bilang sama bosnya, Pak Bu Dewi ini pelukis loh. Saya tendang kakinya saudara, karena saya lihat di situ lukisannya bagus-bagus. Ya, saya minder. Lalu bapaknya bilang, oh iya, sekretarisnya bukain itu saya Instagram. Ibu kayaknya ini lukisan terakhir ibu ya, ini sudah laku belum? Belum. Lukisan pohon ada bayangan di air. Dia tanya, apa arti lukisan itu Bu? Artinya gini Pak, seindah apapun kehidupan orang, selalu ada bayangan masa lalu kita di mana Tuhan pernah bekerja di sana sehingga kita jadi seperti yang hari ini. Wah bagus banget ya Bu, boleh nggak saya beli? Ya boleh Pak, silakan aja. Berapa? Terserah aja. Ya udah saya rapiin dulu ya. Udah berapa hari saya sudah rapiin, pas kasih frame. Sudah Pak, oh iya sopir saya biar ambil ya Bu. Malam itu dia kirim bukti transfer, saya buka 70 juta.
Saya WA, Pak, kayaknya salah Pak, kelebihan 01. Karena 01 bahaya kalau ada temannya di depan toh. Daripada saya sudah pakai duitnya terus dia bilang kelebihan, gawat saya mau ganti bagaimana saudara. Jadi saya bilang, dia bilang, oh enggak Bu, enggak kelebihan. Memang itu yang Tuhan taruh di hati saya. Saya bilang anak saya, Dek, kamu kuliah Dek. Ini jawaban 70 juta imanmu. Lo bener enggak saudara? Saudara, selama masa pandemi hampir 50 lukisan keluar. Yang beli dari Amerika, dari Belanda, dari Indonesia, seluruh Batam, Manado. Saudara tahu, lukisan termurah itu 5 juta. Yang lain 10, 25, 30 juta, 45 juta, 50 juta, 75 juta tertinggi. Wow enggak? Wow. Masuk akal enggak? Saya bukan pelukis, saya ini dari SD, makanya waktu saya mau beli kanvas, suami saya bilang, aku menikah sama kamu ini 20 tahun lebih ya. Aku enggak pernah lihat kamu tuh gambar. Terus tiba-tiba mau melukis si piye. Saya bilang, ya saya juga enggak tahu. Ya saya sih bisa gambar gunung, 2, sawah di tengah, jalan, matahari. Itu semua kan gambar kita semua kan dulu waktu SD toh. Lalu ada padi begini. Ya. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih di tengah masa pandemi. Saya enggak tahu, itu cara Tuhan pelihara kami. Ya, kalau tadi Pak Halim di pandemi Tuhan pelihara begitu, saudara, karena kita aktifkan iman, loh Tuhan itu menjawab, memberkati, menjawab doa itu dia juga lihat-lihat loh. Enggak semua, banyak orang berdoa tapi yang dia lihat tuh yang karena hanya iman yang akan mengetok pintu sorga. Biar kau berdoa ya siang malam, kepala di bawah kaki, tapi kalau tidak ada iman, ayat tadi kan bilang tidak berkenan loh. Minta dengan iman. Dan ayat yang ke-6 tadi berkata apa? Jangan bimbang hatimu. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang yang demikian tidak mungkin ya menerima sesuatu yang dari Tuhan. Ayat 7 bilang, kalau kau bimbang, ya, kau doa tapi bimbang gak pakai iman, kau tuh seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kemarin. Sudah doa nih, Tuhan bisnisku Tuhan. Tapi masa iya ya? Gak mungkin loh. 1M loh ini, gak mungkin. Saya di tengah masa pandemi ditelepon orang, Bu doain ya Bu, saya punya masalah ini Bu, suami saya meninggal, utang saya 200 miliar. Mau kecekik leher saya saudara. Yang utang dia, yang puyeng saya denger, cuma denger loh, denger tok, ya puyeng saya denger tok itu, 200 M itu ember atau miliar ya. Dan waktu dia telepon saya, ya saya cuma berdoa Tuhan kasih ayat buat dia. Lalu Tuhan kasih ayat itu Bu, ini yang Tuhan kasih ayat buat ibu ya, bukan karena kuat dan gagahmu, tapi karena rohku kata Tuhan. Ibu imani dan pegang ayat ini ya. Saudara, berapa tahun berlalu saya ketemu dia, senyum-senyum, gimana Bu? Puji Tuhan Bu, selesai. Padahal kita mikir aja, meledak gak otak kita? Meledak mikir 200 M itu uang loh. Makanya enggak usah dipikir, berserah aja sama Tuhan. Utang jangan dipikir tapi dibayar. Ya. Berat saudara, tapi itu Tuhan. Ya, jadi kalau saya tanya Bu, udah selesai gimana? Ih Tuhan Bu, ajaib. Ada jalan ini dia buka jalan itu, dia buka jalan ini. Dan sekarang dia udah senyum-senyum. Terlewati loh. Saudara, semua masalah itu ada time limitnya. Dan iman bisa mempercepat time limit itu. Amin. Jangan gak percaya ya, saya kalau ngomong gintar dipikir saya orang gila yang memprovokasi jemaat. Kalau orang dengar itu pendeta ya, karena saya ngalami. Makanya saya bisa cerita, kalau saya gak ngalami saya gak bisa cerita sama saudara. Karena saya nanti sambil khotbah sambil apa iya, apa. Salah satu penghalang terbesar adalah ketidakpercayaan.
Ya, ketidakpercayaan kita itu membatasi Tuhan. Yesus nggak bisa lakukan mujizat di tempat orang yang nggak percaya. Ya, karena iman itu turut bekerja untuk melihat kuasa Tuhan terjadi. Bukannya Yesus nggak bisa, dia nggak mau, saudara. Ngapain orang nggak percaya kok? Ya, tapi ketika engkau mempercayai Tuhan, kenapa saya bisa percaya sungguh sama Tuhan? Saya ini keluar dari rumah, saudara kan udah dengar kesaksian saya kan? Semua sudah dengar kan? Belum ya? Yang belum subscribe channel YouTube saya berapa banyak? Ya, tolong subscribe Debbie Basir TV ya, jangan lupa share dan komen. Saya ini menerima Tuhan Yesus tahun 95, papi saya haji, kakek saya ustadz. Saya mau bunuh diri 96, saya berdoa, Tuhan di mana engkau, siapa engkau yang menciptakan saya? Aku enggak tanya agama Tuhan, tapi aku pengen ketemu Tuhan yang benar. Dan Tuhan datangi saya secara pribadi. Tahun 96 saya ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Dan itu yang mengubah hidup saya. Saya berbalik dan saya mulai mengikuti Tuhan. Saya bersyukur saat saya percaya Tuhan Yesus itu. Saya kan enggak bisa bebas ke gereja. Ya, memang enggak boleh, berani ketahuan papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya pistol. Jadi saya sangat ketakutan. Jadi saya bertumbuh dalam iman itu di rumah. Lewat pembacaan firman Tuhan. Karena Alkitab berkata iman itu bertumbuh lewat aniaya dan pembacaan firman Tuhan. Makanya kalau saudara itu kurang dianiaya ya kurang beriman sih. Saya doakan supaya teraniaya. Aniaya itu kan bukan cuma mau dibunuh toh. Saudara difitnah orang itu aniaya, bersyukur. Karena doa orang teraniaya itu didengar Tuhan. Mau doanya didengar? Sering-sering Lo kan begitu toh, cuma diputar-putar kan. Harus begitu, percaya ya. Makanya suami, kau jangan sering-sering aniaya istrimu. Kalau dia teraniaya dia berdoa Tuhan dengar loh. Hati-hati ya. Dia cuma bilang Tuhan, suamiku itu loh Tuhan. Hajar Tuhan, habis bapak-bapak. Kalau dihajar Tuhan bahaya. Ya, iya betul. Saya tuh ngomong sama jemaat gitu. Kalau ada jemaat yang, Bu, suamiku itu loh. Enggak bertobat. Ibu berdoa, sudah. Doamu bagaimana? Tuhan, jamah suamiku. Jangan berdoa begitu, Bu. Apa, Bu? Tuhan, hajar suamiku. Terus, boleh emang? Boleh. Nanti kalau suami saya marah, suruh dia hubungi saya. Ya, benar ada ibu-ibu satu kali ngomong ke suaminya yang selingkuh terus. Saya sekarang berdoa buat kamu Mas. Oh iya, Bu Debbie ajari. Doanya apa? Tuhan hajar suamiku. Kaget dia bilang pendeta macam apa itu? Satu kali dia cari nomor saya, dia telepon saya. Saya angkat teleponnya. Ini pendeta Debbie Basir, iya. Pendeta macam apa kau? Kenapa ya? Kau ngajari istri saya berdoa hajar suamiku? Iya, emang benar. Oh, bapak suaminya. Mana ada pendeta suruh ngajari begitu? Maaf ya Pak, kau jangan terlalu GR ya Pak. Alkitab berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dianggap anak. Kalau kau masih dikasihi Tuhan Pak, dihajar kau. Kalau tidak, mati kau lagi selingkuh, serangan jantung. Bertobat kau, teleponnya putus. Nit. Ya. Iya betul, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, yang dianggap anak, supaya tobat. Tujuannya tobat. Ya, jadi jangan hati-hati bapak-bapak. Jangan kau sering aniaya istrimu ya. Amin. Tapi di sini enggak ada ya. Semua bapak-bapak baik ya. Insya Allah. Lalu saudara saya akhirnya bertobat terima Yesus, diusir saya dari rumah, tadinya mau dibunuh. Gak jadi, akhirnya papi saya usir saya, kamu pergi dari rumah ya. Kalau kamu percaya Yesus tinggalkan keluarga, jangan kamu anggap kita keluarga, kamu pergi gak dapat apa-apa, kamu keluar dari rumah, bahkan jangan bawa ijazahmu. Karena yang kasih sekolah kamu tuh saya. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa kalau gak ada ijazah. Saya keluar dari rumah tahun 96 saudara.
Dengan air mata saya tinggalkan kota Poso, saya ke kota Palu, saya nginap di kos-kosannya, sepupu saya mereka ngekos di satu rumah. Untuk bisa dapat makan, saya tinggal di situ, saya nyapu, nyuci, ngepel, masak di kos-kosan itu. Ya, jadi pembantu untuk numpang makan dan numpang tinggal. Air mata bercucuran, iblis ngomong goblok ikut Yesus kok jadi pembantu. Pulang ke keluargamu, bajumu dicuciin pembantu di sana. Saya bilang tidak iblis, aku telah dibeli dan hargaku lunas dibayar. Dan hidupku yang aku miliki sekarang adalah milik Kristus, bukan milikku lagi. Saya ikut Tuhan pakai iman, pakai dengkul. Tidak ada uang 1 sen pun. Tapi akhirnya sampai hari ini, saya melihat Tuhan pelihara, sudah selesai waktunya ya. Iya. Saudara, dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ayat tadi berkata bahwa ya ayo saudara, imanmu, ya hidupkan kembali imanmu. Ya orang yang demikian jangan mengira ia akan menerima sesuatu yang dari Tuhan. Ayat 8 tadi berkata di sana terakhir, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Ya jadi saudara mari, ya makanya khotbah-khotbah saya itu khotbah banyak kesaksiannya, karena memang yang saya alami bersama dengan Tuhan itulah yang saya khotbahkan. Ya. Jadi saudara, kalau Tuhan melakukan mujizatnya dalam hidup kami, tiba-tiba di masa pandemi channel YouTube saya sehari nambah 1.000 subscribe. Sehari 1.000, 2.000, 3.000. Ya, hari ini hampir 800.000. Saya berdoa tahun ini jadi 1 juta. Dan Tuhan membalikan keadaan di tengah masa pandemi. Kami yang tadinya mau jual rumah di Jakarta malah gak jadi jual rumah, malah beli rumah lagi. Dan puji Tuhan saudara, nanti ibadah kedua saya akan bersaksi tanggal 5 Januari kemarin. Para imam musik silakan maju. Ya, tanggal 5 Januari kemarin saya meresmikan sekolah misi Alkitab saya di Bandungan. Ya. Dan puji Tuhan sekarang udah ada beberapa 28 apa 30 kalau sudah datang semua, tapi sudah mulai kelas ya, yang sudah ada di kelas itu 26 orang dari Papua, dari NTT, ya semua mereka sekolah gratis dan biayanya dari Tuhan. Saya melihat apa yang tidak ada dengan iman. Waktu Tuhan kasih visi saya bangun sekolah, saya bilang Tuhan saya bukan orang kaya, saya juga bukan orang pinter. Tuhan bilang aku enggak cari orang pinter, aku enggak cari orang kaya. Karena banyak orang kaya yang tuli. Ya, Tuhan bilang, aku cari orang yang beriman. Karena hanya iman yang akan mewujudkan semua yang di depan mata kita. Saudara, hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup melakukan segala. Bangkit berdiri bersama. Angkat imanmu hari ini. Lihat kepada Tuhan. Perkatakan, kami percaya kami punya Tuhan yang besar dan ajaib. Mari angkat hati dan tanganmu di hadapan Tuhan.